anak didik kami kelas 8, bertemu lagi dengan saya Renta Simanjuntak. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Baik, anak didik kami, adapun penjelasan dari materi sistem pencernaan manusia mencakup yang pertama adalah zat-zat makanan apa saja yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu mencakup tentang jenis nutrisinya serta kebutuhan kalori. Kemudian yang kedua adalah tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia, yang mencakup organ pencernaan utama, organ pencernaan tambahan, kemudian proses pencernaan makanannya, dan yang terakhir adalah gangguan pada sistem pencernaan serta upaya-upaya penanggulangannya. Baik, anak didik kami, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu jenis-jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Kita semua tahu bahwa makanan yang sehat harus mengandung nutrisi yang lengkap. Nutrisi atau gizi itu merupakan zat yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu sebagai sumber energi, menjaga daya tahan tubuh, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ada 6 jenis nutrisi yang diperlukan tubuh, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Yang pertama, kita mulai dari karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi, ya. Nah, ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati atau amilum, dan serat. Fungsi dari karbohidrat yang lain selain sebagai sumber energi adalah yang kedua, dapat mengatur proses metabolisme. Kemudian dapat membantu proses penyerapan kalsium serta mencegah terjadinya konstipasi, ya. Nah, kemudian yang kedua, nutrisi yang kedua yaitu protein. Nah, fungsi utama protein juga sebagai sumber energi. Nah, yang kedua, protein juga berfungsi untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak, kemudian mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan, serta sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, antibodi, dan hemoglobin. Itu dia ya. Nah, protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan, seperti kacang kedelai dan kacang hijau. Sementara kalau protein hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Nah, nutrisi yang ketiga adalah lemak. Nah, fungsi utama lemak adalah sebagai sumber energi. Nah, lemak itu dapat berasal dari tumbuhan, disebut dengan lemak nabati, dan dari hewan disebut dengan lemak hewani. Nah, fungsi lain dari lemak adalah, tadi selain sebagai sumber energi adalah sebagai pelarut vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kemudian, sebagai bantalan lemak untuk melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah, ya. Baik, kita lanjut ke nutrisi yang keempat, yaitu vitamin, ya. Nah, berdasarkan kelarutannya, ada vitamin yang larut dalam lemak, yaitu tadi vitamin A, D, E, K, dan ada vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Nah, secara umum, vitamin berfungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, kemudian berperan sebagai koenzim. Koenzim itu adalah pengaktif enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Itu dia ya. Nah, kemudian untuk mineral, mineral itu merupakan bahan-bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh ya. Nah, mineral itu diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Tetapi, meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit, zat mineral memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh ya. Nah, jenis-jenis mineral itu ada banyak. Contohnya natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, zat besi, yodium, fluor, dan seng. Itu adalah jenis-jenis dari mineral. Kemudian yang terakhir untuk jenis nutrisi ada air ya. Nah, tubuh kita ini memerlukan kurang lebih 2,5 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, serta urin. Baik, anak didik kami, sekarang kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu tentang kebutuhan kalori. Kalau dikatakan kebutuhan kalori, artinya adalah jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, mari kita sama-sama perhatikan tabel yang ada pada layar. Pada tabel yang pertama, kebutuhan kalori pada setiap manusia adalah berbeda-beda. Dapat dibedakan oleh faktor yang pertama jenis kelamin,
kemudian usia, kemudian yang ketiga adalah aktivitas yang dilakukan. Nah, untuk aktivitas yang dilakukan ada 3 jenis, yaitu golongan ringan, sedang, dan berat. Nah, aktivitas yang ringan seperti apa? Yang ringan itu adalah contohnya pegawai kantor, ibu rumah tangga, kemudian penjual dalam ruangan. Sementara untuk aktivitas yang sedang, itu adalah masuk ke dalam contohnya guru, kemudian perawat, serta penjual di luar ruangan. Nah, untuk aktivitas yang berat, contohnya adalah pekerja bangunan, buruh, olahragawan. Nah, itu dia. Jadi, kebutuhan kalori atau jumlah kalori itu dibedakan oleh aktivitas, kemudian usia, kemudian jenis kelamin. Nah, pada tabel yang sebelah kanan itu adalah tabel rumus menghitung berat badan ideal. Anak didik kami yang di rumah, dengan menggunakan rumus yang ada pada tabel yaitu indeks massa tubuh atau IMT, rumusnya adalah IMT sama dengan massa tubuh dalam kilogram dibagi dengan tinggi tubuh dalam meter dikali tinggi tubuh dalam meter. Ya. Nah, untuk kriterianya ada yang sangat kurus sampai dengan obesitas kelas 3. Anak didik kami silakan menghitung indeks massa tubuhnya di rumah tergolong ke dalam apa? Apakah tergolong sangat kurus atau kriteria normal ataupun tergolong obesitas ya. Baik, anak didik kami, sekarang kita lanjut ke organ-organ pencernaan makanan utama pada manusia, yaitu yang terdiri dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di dalam mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Adapun alat-alat pencernaan yang membantu proses pencernaan di dalam mulut ya adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian lanjut ke kerongkongan, lanjut ke lambung, dan di dalam lambung terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, makanan dicerna secara kimiawi. Dan dilanjut ke usus besar, kemudian pengeluaran dikeluarkan di anus. Untuk keterangan lebih lanjut, akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Baik, sekarang kita lanjut ke organ yang pertama, yaitu mulut. Alat-alat yang membantu proses pencernaan di mulut yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang pertama gigi. Anak didik kami dapat melihat pada gambar yang di layar sebelah kiri, bagian-bagian gigi ada 3 bagian, yaitu bagian mahkota, kemudian bagian leher, dan bagian akar. Nah, untuk gambar yang di tengah, yaitu gambar rumus gigi sulung dan rumus gigi tetap, ya. Nah, di situ ada huruf M, P, C, dan I. I di situ adalah incisivus atau gigi seri. Kemudian ada C, C itu adalah caninus, itu adalah gigi taring. Kemudian ada huruf P, itu adalah premolar, itu adalah gigi geraham depan. Dan huruf M itu adalah molar, yaitu gigi geraham belakang. Nah, berdasarkan tahapan perkembangannya, gigi dibedakan menjadi 2, yaitu gigi susu dan gigi tetap. Nah, gigi susu tumbuh pada anak-anak usia 6 bulan hingga 8 tahun. Gigi susu itu berjumlah 20 buah, yang terdiri atas 8 gigi seri atau 8I, 4 gigi taring atau 4C, dan 8 gigi geraham depan. Gigi susu mulai tanggal pada usia 6-14 tahun. Selanjutnya, gigi susu akan diganti dengan gigi tetap, atau gigi tetap itu disebut juga dengan gigi dewasa atau permanen ya, yang berjumlah 32 buah. Terdiri dari 8 buah gigi seri atau 8I, kemudian 4 gigi taring, 4C, kemudian 8 buah gigi geraham depan atau 8P, dan 12 buah gigi geraham belakang atau 8M. Nah, jadi kami dapat melihat pada gambar yang di layar ya. Nah, kemudian organ kedua adalah lidah. Lidah itu berperan dalam membantu menelan makanan, mengatur letak makanan, dan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kemudian ada yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu ada 3 pasang, yaitu parotis, submaxillaris, dan sublingualis. Nah, fungsi air liur adalah mengandung enzim pitialin yang berfungsi merombak amilum menjadi maltosa ya. Nah, kemudian yang kedua sebagai pelumas makanan. Yang ketiga adalah dapat melindungi selaput mulut dari panas, dingin, dan basah ya. Nah, yang keempat merangsang papila pengecap lidah. Yang kelima membantu menjaga kebersihan mulut dan gigi. Itu dia. Oke, sekarang kita lanjut ke organ yang kedua, yaitu kerongkongan atau disebut dengan esofagus.
Setelah makanan dicerna dari mulut, akan ditelan ke kerongkongan atau esofagus. Pada dinding kerongkongan terdapat otot-otot polos. Nah, kontraksi otot polos menyebabkan adanya gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan yang berbentuk gumpalan-gumpalan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Anak didik kami dapat melihat pada gambar seperti di layar. Yang ketiga, setelah dari kerongkongan akan dilanjut ke lambung ataupun ventriculus. Di dalam lambung, makanan dicerna menggunakan otot lambung dan enzim. Nah, getah lambung mengandung zat-zat seperti enzim renin, kemudian enzim pepsin, dan asam klorida. Enzim renin dapat mengendapkan protein susu, kemudian enzim pepsin dapat menguraikan protein menjadi pepton. Pepton itu adalah protein sederhana. Kemudian asam klorida atau HCl berfungsi untuk membunuh bakteri yang terdapat dalam makanan. Baik, kita lanjut ke organ yang keempat, yaitu usus halus atau intestinum. Dibedakan menjadi 3, yaitu usus 12 jari atau duodenum, kemudian usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Anak didik kami dapat melihat pada gambar yang di layar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke organ yang kelima, yaitu usus besar atau kolon. Fungsi utama usus besar adalah mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, kolon itu terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Kolon naik disebut juga dengan kolon ascendens, seperti yang ada di gambar. Kemudian kolon datar disebut juga dengan transversum, dan kolon turun disebut dengan kolon descendens. Organ yang terakhir adalah anus. Anus terdiri dari 2 lapis otot, yaitu otot polos dan otot lurik. Keduanya bekerja sama dalam mengeluarkan feses. Baik, anak didik kami, sekarang kita lanjut ke organ-organ pencernaan tambahan. Tadi kita sudah belajar tentang organ pencernaan yang utama ya. Nah, apa itu organ pencernaan tambahan? Organ pencernaan tambahan merupakan organ yang tidak dilewati makanan, tetapi berperan dalam proses pencernaan makanan, yaitu yang terdiri dari hati dan pankreas. Sel-sel hati akan menghasilkan getah empedu yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Kemudian getah empedu akan dikeluarkan ke usus 12 jari yang berperan dalam mengemulsikan lemak menjadi butiran-butiran lebih halus sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase ya. Nah, getah pankreas mengandung zat-zat seperti yang pertama ada natrium bikarbonat yang fungsinya menetralkan keasaman isi usus dengan menaikkan pH-nya menjadi 7,1 sampai 8,5. Kemudian ada enzim amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa ya. Yang ketiga ada enzim tripsin yang berfungsi memecah molekul protein menjadi asam amino. Asam amino sama juga dengan protein sederhana ya. Kemudian yang keempat ada enzim lipase ya, berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi tadi kita sudah belajar tentang organ pencernaan makanan utama dan organ pencernaan makanan tambahan. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan proses pencernaan makanan. Tadi di awal sudah saya sebutkan ada 2, yaitu terjadi secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis artinya proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil atau halus dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Sementara kalau secara kimiawi, yaitu proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Baik, anak didik kami, sekarang kita tiba di penghujung materi kita yang terakhir, yaitu gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Yang pertama adalah karies gigi. Karies gigi terjadi ketika bagian luar gigi kita terkena asam yang diproduksi bakteri. Salah satu cara mencegahnya yaitu rutin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, terutama setelah makan. Yang kedua adalah MAH atau gastritis, yang disebabkan oleh faktor iritasi. Kemudian infeksi bakteri Helicobacter pylori. Dapat dicegah dengan cara makan yang teratur, ya. Kemudian yang ketiga ada hepatitis yang disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat-obatan berdosis tinggi. Nah, dapat dicegah dengan pemberian vaksin dan menerapkan pola hidup sehat, misalnya olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan tidak mengonsumsi alkohol. Kemudian gangguan yang keempat adalah
konstipasi, yaitu terjadi karena adanya penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar. Dapat kita cegah dengan cara mengonsumsi banyak makanan berserat seperti sayuran dan buah-buahan. Yang kelima ada apendisitis. Apendisitis itu terjadi karena adanya peradangan atau infeksi pada umbai cacing atau appendix ya. Kemudian yang keenam ada diare. Diare itu merupakan penyakit yang merangsang penderitanya untuk buang air besar secara terus-menerus. Jika terserang diare, penanganan harus dilakukan yaitu minum oralit untuk menggantikan cairan yang hilang dan minum obat diare. Nah, itu dia materi kita tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.